perkenalkan, nama aku Monica Diana Pania dengan NIM 325030, Prodi Analis Kesehatan, POTK Mangunwijaya. Di sini aku memenuhi tugas untuk UTS Bahasa Indonesia. Di sini yang pertama aku menjelaskan tentang huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital digunakan setiap awal kalimat, nama orang atau nama julukan, nama geografi, yaitu ada nama tempat, nama sungai, nama gunung, itu juga nama negara. Nama hari, nama bulan, dan hari besar pun pakai kalimat huruf kapital. Nama jabatan gelar yang diikuti oleh nama orang. Nama lembaga atau organisasi juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf miring atau italik itu digunakan untuk judul karya, yaitu ada buku, ada majalah, ada surat kabar. Digunakan juga untuk bahasa asing, bahasa daerah, atau bukan bahasa Indonesia. Juga digunakan untuk bahasa yang jarang dimengerti oleh orang. Yang ketiga itu huruf tebal atau bold, digunakan untuk bagian dari karangan, yaitu judul bab, subbab, atau penegasan kata atau kalimat yang penting atau yang sudah dimiringkan, yang akan ditegaskan ulang. Di sini aku akan memberikan 10 contoh kalimat dengan perpaduan 3 unsur tadi. Yang pertama itu ada Bapak Budi Sudarsono sedang menelaah artikel berjudul Global Warming di majalah Tempo. Huruf kapital ditujukan pada Bapak Budi Sudarsono di awal kata masing-masing. Pada huruf miring itu diberikan pada global warming, yaitu juga bisa diberikan huruf kapital pada masing-masing kata. Di huruf tebal bisa diberikan kepada Tempo karena dia menegaskan ditelaah di majalah Tempo. Yang kedua, pastikan Anda memahami bagian kesimpulan sebelum mempelajari teknik deep learning lebih lanjut. Huruf kapital ditujukan awal kalimat, yaitu pastikan B-nya besar dan nama orang atau sebagai subjek itu Anda besar. Dan huruf miring itu ditujukan ke istilah asing, yaitu di sini ada deep learning, itu diberikan huruf miring. Dan huruf tebal itu di bagian dokumen, yaitu di bagian kesimpulan itu diberikan huruf tebal. Yang ketiga itu di Ternate, istilah barakati memiliki makna diberkati oleh Tuhan. Huruf kapital ditujukan di Ternate, D dan T, dan kata Tuhan, T-nya. Di huruf miring ditujukan kepada bahasa daerah, yaitu barakati sebagai nama asing. Yang huruf tebal yaitu penekanan makna diberkati. Yang keempat, Harian Kompas terbitan Senin kemarin membahas tentang fenomena FOMO di kalangan remaja. Huruf kapital ditujukan pada Harian Kompas, H dan K, dan hari Senin juga diberikan huruf kapital. Di huruf miring ditujukan kepada Kompas dan istilah asing, yaitu FOMO. Kompas yaitu sebagai nama media dan FOMO adalah sebagai bahasa asing. Dan huruf tebal ditujukan pada Senin sebagai penekanan waktu. Yang kelima, dosen Fakultas Hukum menekankan bahwa asas presumption of innocence adalah prinsip utama peradilan, yaitu huruf kapital ditujukan dosen Fakultas Hukum. Dosen sebagai awal kalimat dan Fakultas Hukum sebagai nama lembaga. Di huruf miring itu ditujukan ke presumption of innocence, itu sebagai nama Latin. Dan huruf tebal sebagai penekanan pada prinsip utama. Yang keenam, silahkan buka bab 2 untuk mengetahui lebih dalam tentang teori supply and demand. Di huruf kapital ditujukan ke silahkan sebagai kalimat awal dan bab 2 sebagai nama bab
Dan huruf miring ditujukan ke kata supply dan demand sebagai istilah ekonomi asing. Dan huruf tebal ditujukan ke referensi bab atau penekanan bab yang harus dibuka. Yang kedelapan, gunakan fitur copy paste pada saat menyusun laporan akhir agar pengerjaan lebih efisien. Huruf kapital ditujukan ke nama dokumen dan juga digunakan untuk awal kalimat, yaitu gunakan sebagai awal kalimat dan nama dokumen yaitu laporan akhir. Dan huruf miring ditujukan ke istilah asing komputer, yaitu copy paste, yaitu menyalin dan menempel. Huruf tebal digunakan untuk penekanan nama dokumen. Yang kesembilan itu ada Bu Siti selalu mengingatkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, merupakan semboyan hidup keluarga kami. Huruf kapital ditujukan ke awal kalimat dan nama orang, yaitu ke Ibu Siti, Ibu sebagai kalimat depan, dan Siti sebagai nama orang. Huruf miring ditujukan ke kutipan atau semboyan, yaitu tulisan kebersihan dan semboyan hidup. Dan huruf tebal digunakan untuk penegasan status, yaitu semboyan hidup. Yang ke-10 itu ada dalam buku Tata Bahasa Baku dijelaskan bahwa istilah verba merujuk pada kata kerja. Pada huruf kapital ditujukan pada awal kalimat, yaitu dalam, D-nya besar, dan nama buku, yaitu Tata Bahasa Baku, masing-masing pada awal kata. Di huruf miring ditujukan kepada istilah asing, yaitu verba, yang tidak semua orang tahu verba itu apa. Selanjutnya huruf tebal, yaitu pada judul buku, penekanan judul buku, yaitu Tata Bahasa Baku. Yang soal selanjutnya itu diminta untuk menjelaskan 5 syarat dari CIR untuk kalimat efektif, yaitu dari 10 kalimat efektif diminta untuk ambil 5 syarat. Yang saya ambil adalah untuk kata yang lugas. Syarat yang pertama adalah lugas, tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Contohnya, seluruh pohon-pohon itu akan ditebang, itu adalah kalimat yang tidak efektif. Yang efektif menjadi seluruh pohon itu akan ditebang. Yang kedua itu kosakata yang baku. Contohnya, Andi nggak masuk sekolah karena sakit. Itu kata-kata yang tidak baku. Seharusnya menjadi Andi tidak masuk sekolah karena sakit. Yang keempat yaitu tanpa penumpukan ide pokok, yaitu contohnya Ayu datang membawa es cendol, sedangkan ibu memasak sayur di dapur. Lalu adik sedang membantu ibu, sementara bapak pulang membawa ikan bakar. Harusnya kalimat efektif yang bisa disingkat yaitu Ayu dan bapak pulang membawa es cendol dan ikan bakar. Saat itu juga ibu dan adik sedang memasak sayur di dapur. Yang kelima yaitu ide pokok pada induk kalimat. Contohnya, karena bangun kesiangan, Cinta terlambat masuk kuliah. Harusnya bisa menjadi Cinta terlambat masuk kuliah karena bangun kesiangan. Nomor 3 yaitu jenis-jenis paragraf. Yaitu jenis paragraf narasi atau cerita, yaitu menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, pagi itu Gisel bergegas bangun karena sudah memiliki janji dengan mama untuk pergi membeli meja. Kami berangkat jam 1 menuju toko meja dengan mengendarai motor. Sesampainya di sana, mama langsung memilih model meja sesuai dengan keperluan. Setelah cocok, langsung membayar dan membawanya pulang.
Yang kedua itu paragraf deskriptif, yaitu atau gambar, menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara detail, mengajak para pembaca melalui panca indera yang diceritakan. Contohnya, kafe itu tampak luas, namun parkirannya sedikit sempit, sehingga memakan pinggir jalan. Masuk ke dalam kafe tidak perlu mencari keberadaan tempat pemesanan, karena setelah membuka pintu, langsung di tempat pemesanan sekaligus pembayaran. Di sebelah kiri kasir langsung berhadapan dengan jalan utama, dengan dibatasi kaca bening, jadi bisa melihat banyak kendaraan yang lewat. Di tempat yang sama adalah ruang AC yang seruangan dengan kasir, dan terdapat 2 AC yang bersebelahan. Di sebelah kanan kasir atau di sebelah kanan pembayaran itu terdapat ruang outdoor yang digunakan untuk banyak orang yang merokok. Terdapat cukup banyak kipas yang terlihat. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi atau paparan, memberikan informasi, pengetahuan, atau fakta secara objektif untuk menambah wawasan pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Contohnya yaitu cara mengelap meja inat dengan menyemprotkan desinfektan secara menyeluruh, lalu dilap ke seluruh meja untuk menghilangkan desinfektan yang tersisa tanpa melewatkan permukaan meja sekalipun. Paragraf argumentasi atau pendapat, memberikan opini, ide atau gagasan penulis yang disertai data atau alasan yang kuat untuk membuktikan pembenaran pendapat tersebut. Sebagai contoh yaitu penggantian perangkat Wi-Fi untuk jaringan internet tanpa kabel yang dipakai saat ini perlu diganti karena sudah terlalu banyak masalah yang mengganggu pekerjaan dan sudah lama pemakaian perangkat tersebut. Masalah yang ditimbulkan yaitu sering dirasakan oleh para karyawan, yaitu jaringan sering hilang dan tidak terdeteksi oleh koneksi internet. Perangkat CCTV juga sering tidak tersambung oleh jaringan Wi-Fi dan menunjukkan indikator warna biru berkedip-kedip. Yang kelima yaitu ada paragraf persuasi atau ajakan, berisi bujukan atau ajakan untuk mempengaruhi pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai keinginan si penulis. Contohnya yaitu dari bacaan di atas, mari kita bijak membuang sampah menurut jenis sampah dengan memisahkan sampah medis atau sampah limbah yang perlu pemusnahan khusus agar tidak mengkontaminasi yang lain. Sampah organik yang dikelola secara alami oleh alam atau dapat dilebur sendiri oleh alam itu dipisahkan sendiri, dan sampah non-organik seperti plastik yang perlu dihancurkan dulu sebelum pembuangan karena memiliki sifat yang sulit terlebur oleh alam atau terlebur oleh tanah. Yang keempat itu adalah komponen utama yang wajib berada di isi abstrak, yaitu yang pertama analisis situasi atau masalah suatu tempat, yaitu menjelaskan secara singkat kondisi tempat itu saat ini dan ada masalah utama apa yang dihadapi dan mengapa juga kegiatan mahasiswa diperlukan di tempat tersebut. Yang kedua itu ada tujuan kegiatan, itu disebutkan juga menyebutkan apa yang ingin dicapai melalui pengabdian ini. Contoh, meningkatkan keterampilan, memberikan solusi teknologi, atau edukasi kesehatan. Yang ketiga, itu ada metode pelaksanaan, menjelaskan bagaimana cara atau menyelesaikan masalahnya. Contohnya, dengan ada pelatihan, ada workshop, ada pendampingan, atau pembuatan alat, atau mengadakan senam, atau cara-cara yang lain. Yang keempat itu ada target khalayak, menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi sasaran kegiatan. Contohnya kelompok tani, pelaku UMKM, atau ibu-ibu PKK, atau anak-anak, atau remaja di desa tersebut. Yang kelima, itu ada luaran atau output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu menjelaskan hasil akhir yang didapatkan atau ditargetkan ke target sebelumnya, baik berupa visi,
baik berupa produk fisik, peningkatan pengetahuan, itu dibuat menjadi skor pretest dan posttest sebelum diberitahu atau sebelum diberi pendampingan, dan setelah dilakukan pendampingan itu posttestnya bagaimana, dan maupun publikasi ilmiah tentang kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut. Yang keenam itu ada kata kunci atau keywords, terdiri dari 3 atau 5 kata atau frasa penting yang mewakili inti kegiatan, misal pemasaran digital, UMKM atau pengabdian masyarakat. Begitu. Dan ada juga ciri khas sebagai abstrak ini, yaitu lebih fokus pada penerapan ilmu yang membantu masyarakat secara langsung, bukan sebagai penelitian. Yang kelima yaitu diminta untuk menyebutkan luaran atau output yang didapat, yaitu yang pertama adalah peningkatan kapasitas atau keterampilan target di desa tersebut atau di tempat tersebut, yaitu luaran utama. Tim dapat menunjukkan adanya kenaikan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan, misalnya melalui pretest dan posttest yang sudah saya sebutkan di nomor 4 tadi gitu. Jadi ada peningkatan atau tidak, atau malah ada penurunan di kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu produk atau jasa baru. Pelatihan yang diberikan sering menghasilkan produk atau menghasilkan suatu yang konkret atau yang nyata, sebagai produk olahan pangan baru, akun media sosial bisnis untuk pemasaran digital, atau SOP atau disebut standar operasional production, kerja yang lebih efisien bagi warga di sana. Yang ketiga yaitu ada publikasi artikel ilmiah, yaitu di mana pengalaman dan hasil pelatihan tersebut ditulis menjadi artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat, yaitu jurnal PKM, atau dapat dipresentasikan dalam bentuk seminar nasional. Publikasi media massa sebagai nomor 4 yaitu dokumentasi kegiatan yang diterbitkan di koran, majalah, atau media online seperti detik.com atau Kompasiana, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan penyebaran informasi. Yang terakhir yaitu ada video dokumentasi atau edukasi, video yang berisi proses pelatihan atau memberikan materi edukasi yang diunggah ke platform YouTube sebagai sarana belajar, atau juga bisa di platform lainnya.